Sering dengar direksi BUMN masuk penjara gara-gara rugi? Pertanyaannya, apakah setiap perusahaan yang rugi itu artinya korupsi? Ternyata, hukum kita punya tameng bernama Business Judgment Rule. Tapi kenapa masih banyak yang tetap dipidana? Saya baru-baru ini sedang menangani kasus di mana begitu janggal ketika ada dugaan tindak pidana korupsi yang pasti nomor satu kerugian negara belum ada di situ. BPK sama sekali belum mengeluarkan statement bahwa terjadi kerugian negara di tubuh BUMD tersebut. Lalu kemudian perbuatan melawan hukum yang mana yang kemudian mengakibatkan adanya kerugian negara? Atau setidak-tidaknya ada perbuatan tindakan melawan hukum berupa penyuapankah, gratifikasikah yang terjadi dalam pengelolaan badan usaha milik daerah tersebut. Bicara mengenai Business Judgment Rule, jelas pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa seorang direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan apabila dapat dibuktikan bahwa dia sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan itikat baik, memenuhi prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi kalau dia bisa membuktikan tidak ada unsur kesalahan dalam dirinya, dia sudah menjalankan sesuai dengan anggaran dasar, maka tidak bisa kemudian seorang itu dinyatakan bersalah. Tapi ingat, pasal itu jelas akarnya ada kerugian. Jadi perusahaan merugi atau tidak, sehingga ada indikasi itu kemudian merugikan negara. Padahal kita tahu dalam aturan main Undang-Undang Perseroan Terbatas, segala sesuatu yang bersifat keputusan yang diambil oleh rapat umum pemegang saham, lalu kemudian itu dijalankan oleh direksi dan komisaris, tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana. Karena melalui proses pengambilan keputusan yang diatur berdasarkan anggaran dasar, lalu kemudian dilaksanakan. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Sebatas mana kemudian itu dianggap sebagai kerugian negara?